welcome to my channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herunisa. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk UAS dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Tokoh yang ingin saya bahas di sini yaitu tokoh Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Al-Ghazali? Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar dalam bidang agama. Dia termasuk salah seorang terpenting dalam sejarah pemikiran agama secara keseluruhan. Al-Ghazali seorang filsuf dan teolog Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat pada abad pertengahan. Al-Ghazali lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ia lahir di Al-Ghazalah, di sebuah kota kecil di Tus, wilayah Khurasan atau Iran, pada 450 Hijriah atau 1059 Masehi, dan wafat di Tabistan, sebuah wilayah di Provinsi Tus, pada 4 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah atau 1 Desember 1111 Masehi. Ayah dari Al-Ghazali bekerja sebagai pemintal dan penjual wool. Ayahnya dikenal sebagai orang yang memiliki pengabdian dalam menuntut ilmu agama. Ketika masih usia anak-anak, ayahnya wafat. Ia meninggalkan Al-Ghazali bersama saudara kandung laki-lakinya yang bernama Ahmad. Al-Ghazali menempuh pendidikan dasar di kota Tus. Dia mulai belajar ilmu agama tingkat dasar dari seorang guru bernama Ahmad bin Muhammad Rashkafi. Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada tingkat ini memperbolehkan dia menguasai bahasa Arab dan Farsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mulai mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad Al-Rajkani dalam bidang ilmu fikih. Abu Nasr Al-Ismail dibahas oleh di Jajaran dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiyah atau sebuah univ yang didirikan oleh Perdana Menteri di Baghdad pada tahun 484 Hijriah. Kemudian dia dilantik pula sebagai naib kanselor di sana. Dia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuan yang ada. Dalam pengembaraannya, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Beberapa karya-karya Imam Al-Ghazali diantaranya yaitu yang pertama, Ihya Ulumuddin yang dianggap sebagai salah satu karya terbesar dan paling berpengaruh dalam tradisi Islam. Yang kedua, Hafidz Al-Falasifah. Dalam karya ini, Al-Ghazali mengkritik para filsuf Yunani, terutama Aristoteles. Yang ketiga, Al-Munqidh bin Al-Jalal. Karya autobiografi ini mencatat perjalanan intelektual dan spiritual Al-Ghazali, dan masih banyak karya-karya Imam Al-Ghazali lainnya. Al-Ghazali dikenal sebagai Hujjah Al-Islam atau bukti Islam karena kontribusinya yang besar terhadap pembelaan dan pemahaman agama Islam. Beberapa pemikiran utama Al-Ghazali tentang agama Islam dan kontribusinya dalam dunia Islam zaman sekarang yaitu: yang pertama, ilmu kalam dan pemikiran teologis. Di sini ia menolak beberapa konsep filsafat Yunani yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi pada saat yang sama ia menggabungkan antara pemikiran filsafat dengan tradisi keislaman, sekaligus menegaskan keberadaan Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tasawuf. Al-Ghazali memberikan kontribusi besar dalam pengembangan tasawuf atau mistisisme Islam. Dia menekankan pentingnya tazkiyah al-nafs atau pembersihan jiwa
dan hubungan pribadi yang erat dengan Allah melalui ibadah dan introspeksi spiritual. Yang ketiga, kritik terhadap filsafat. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik pemikiran filsafat Yunani yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam. Ia menekankan bahwa akal manusia memiliki batas dan tidak dapat mencapai pemahaman penuh tentang hakikat Tuhan. Yang keempat, hikmah dan etika. Al-Ghazali menekankan pentingnya akhlak dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan yang bermanfaat adalah pengetahuan yang diterapkan dalam praktek kehidupan sehari-hari dan bukan sekadar pengetahuan teoritis. Selanjutnya, kontribusi Imam Al-Ghazali dalam zaman sekarang. Yang pertama, integrasi ilmu dan keimanan. Pemikiran Al-Ghazali tentang hubungan antara wahyu, ilmu, dan agama tetap relevan dalam menghadapi tantangan intelektual modern. Konsep integrasi ilmu dan keimanan membuka jalan bagi dialog antara sains dan agama. Yang kedua, spiritualitas dalam konteks modern. Pemikiran Al-Ghazali tentang spiritualitas, state of Allah, dan pentingnya hubungan pribadi dengan Allah dapat memberikan panduan praktis bagi individu muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Yang ketiga, kritik terhadap materialisme dan hedonisme. Kritik Al-Ghazali terhadap pandangan filosofis dan materialisme dapat menjadi bahan renungan bagi umat Islam dalam menghadapi nilai-nilai konsumerisme dan hedonisme zaman sekarang. Yang keempat, pentingnya pendidikan agama. Pemikiran Al-Ghazali menunjukkan pentingnya pendidikan agama yang menyeluruh dan bukan hanya dilakukan dengan akademis semata. Konsep pendidikan moral dan spiritual yang diterapkan dapat membantu membangun karakter muslim yang kuat. Pemikiran Al-Ghazali tetap memberikan sumbangan yang berharga bagi pemahaman Islam, baik bagi perspektif teologis maupun spiritual, dan masih banyak lagi konsep-konsepnya dapat diaplikasikan dalam konteks modern untuk membimbing umat Islam dalam menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Jadi di sini saya akan menganalisis pandangan saya terhadap pemikiran tokoh Imam Al-Ghazali. Saya sendiri sangat apresiasi terhadap pemikirannya karena banyak orang telah menghargai usahanya dalam merangkai kembali hubungan antara akal dan wahyu. Pemikirannya yang mencari keseimbangan antara pemikiran rasional dan spiritualitas Islam yang dianggap sebagai kontribusi besar terhadap pembaharuan pemikiran dalam tradisi Islam. Yang kedua, penekanan pada spiritualitas. Orang-orang yang menghargai dimensi spiritual dalam agama Islam cenderung menyukai kontribusi Al-Ghazali dalam pengembangan tasawuf dan penekanannya pada pengalaman spiritual sebagai pintu menuju pemahaman yang lebih dalam terhadap Tuhan. Selanjutnya, latar belakang apa yang menyebabkan Imam Al-Ghazali mempunyai pemikiran seperti itu? Yang pertama, krisis spiritual pribadi. Al-Ghazali mengalami krisis spiritual pribadi yang kemudian memotivasinya untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Krisis ini menyebabkan dirinya merenung tentang makna hidup dan hakikat keberagamaan. Pengalaman pribadi inilah yang membawanya pada pencarian spiritual yang mendalam. Yang kedua, studi filsafat dan ilmu kalam. Sebelum beralih ke jalur spiritual, Al-Ghazali adalah seorang sarjana yang sangat terampil dalam ilmu kalam dan filsafat. Pengalamannya dalam bidang ini memberikannya pemahaman yang mendalam tentang pemikiran filsafat dan teologi yang kemudian dia kritisi dalam karyanya. Yang ketiga, pertentangan dengan filsafat Aristotelian. Pemikiran Al-Ghazali dipengaruhi oleh pertentangannya terhadap pemikiran filsafat Aristoteles yang dia temui selama studinya di Baghdad. Ia menganggap pemikiran ini tidak selaras dengan keyakinan Islam, dan kritiknya tercermin dalam tulisannya yang menggugat dasar-dasar filsafat tersebut. Saya memberikan kesimpulan berupa saran untuk memahami pemikiran Al-Ghazali secara keseluruhan. Jangan hanya fokus pada satu aspek dari pemikirannya, sebaliknya pelajari karya-karyanya secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran utuh tentang pendekatannya terhadap isu-isu agama, filsafat, dan spiritualitas. Yang kedua, ambil hikmah dari konsep keseimbangan antara akal dan wahyu yang diusulkan oleh Al-Ghazali. Pemahaman ini dapat menjadi inspirasi untuk mencari harmoni antara pemikiran rasional dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.